Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, jamaah pengajian rutin setiap malam Jumat, jamaah majelis taklim silaturahim, wa aqussu bi dzikri fadilatul mukarram Abdul Karim Al-Ustaz Sahibul Bait Al-Ustaz Maksum Maki Esos, Al-Ustaz Mu'tasim Billah, Fadilatul Ustaz Ustaz Didin, Ustaz siapa lagi? Ustaz Budiman, Ustaz Mi'an, Ustaz Evan Syadi, dan Bapak Ustaz Sudut, Bapak Ustaz Sugeng, dan yang saya hormati Sohibul Majlis Bapak Haji Nasori yang semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Orang tua kita yang selalu istiqomah dengan ekstrimnya, yaitu Bapak Haji Acan. Nama aslinya sebenarnya siapa? Bapak Haji Carmadi. Mudah-mudahan istiqomahnya memberikan es krim ini menjadi sebab diberikan kesehatan badannya, diberikan keberkahan dan keluarga dan rezekinya. Mudah-mudahan dia akan menjadi wali dari para waliullah. Karena begini para jemaah sekalian, istiqomah itu kata orang ahli hikmah, al-istiqomah itu tulisul karomah. Istiqomah itu yang bisa menyebabkan menjadikan orang mendapat karomah. Karomah itu adalah yang diberikan pangkat kepada para wali. Bisa-bisa Bapak Haji ini dengan istrinya bisa menjadi waliul karena istiqomah. Amin Allahumma amin. Amin. Baik, langsung saja kepada materi para jemaah sekalian. Malam hari ini saya membaca kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Abil Fida Ismail Ibnu Katsir. Saya menyampaikan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah ahsanul qasas. Kisah paling indah adalah kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kisah itu mukjizat, Al-Qur'an itu mukjizat. Kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan khayalan. Kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan fiktif. Kisah yang ada itu adalah kejadian nyata terhadap hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran
bagi umat-umat setelah Nabi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Aku kisahkan kepada engkau wahai Muhammad seindah-indahnya kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yang diwahyukan dalam Al-Qur'an itu adalah seindah-indahnya kisah. Dalam ayat lain dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Telah benar-benar ada di dalam kisah-kisah para nabi, para rasul di dalam Al-Quran itu ibratul li ulil albab, sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai renungan bagi orang-orang yang berpikir. Maka hadisan yuftah, itu semuanya bukan omong kosong yang ada di dalam Al-Quran Karim. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kisah paling indah, kisah yang paling syarat dengan pelajaran, dengan ibrah. Makanya para nabi-nabi itu semuanya adalah sebagai ibrah bagi kita. Ada nabi yang kaya raya, nabi yang raja, punya pasukan jin, punya pasukan manusia, punya pasukan hewan, bisa menguasai angin. Jin kalau melanggar didenda, diikat. Bukan seperti pemburu hantu ini, bukan Pak. Kalau yang ada beberapa tahun yang lalu ada pemburu hantu, disiarkan diisikan, ditangkap, tahu dibom. Sejak itu saya nggak mau minum teh pokok. Nabi Sulaiman alaihissalam, jin-jin itu kalau melanggar terhadap aturan Nabi Sulaiman dikurung. Angin bisa diperintah. Itu, tapi yang namanya Nabi Sulaiman raja di raja, nabi, begitu hebat, istrinya ada 1.000 buah. Hebat enggak? Enggak, berarti kan kebayang. Tapi Nabi Sulaiman ini sosok yang paling tawadu. Walaupun kaya, walaupun nabi, raja di atas raja, kekayaannya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, sampai sekarang enggak ada begini. Coba ketika barisan semua tentaranya berangkat, tentara jin, tentara manusia, tentara hewan, ketika sampai di Wadi Namlah, ada namanya lembah semut. Nabi Sulaiman ini diberikan mukjizat oleh Allah mendengar, paham suara binatang. Tapi bukan bawa poli, Pak. Benar-benar paham Nabi Sulaiman itu. Qalat Namlah, ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Raja semut itu berbicara Pak di hadapan semut-semut rakyatnya. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian. Kalau kalian tidak masuk, nanti akan diinjak oleh tentaranya Sulaiman, dan mereka enggak ngerasa kalau tidak semut. Bersama dhahikan, tersenyum Nabi Sulaiman karena wahyu. Semut saja direspon, semut saja dihargai. Akhirnya tentara yang begitu besar diarahkan jalannya, tidak lewat di Wadi Namlah. Takut menginjak sama sosok seorang raja, seorang nabi, seorang kaya raja, tapi bahwa ada nabi sabar,
berdakwah selama 950 tahun, dapat jamaah cuma 80 orang. Sabar, contoh agar dicontoh oleh ustaz-ustaz sekarang. Kalau Nabi Nuh datang ke kaumnya, aku ingin orang gila datang. Coba ustaz sekarang kira-kira bisa gitu. Coba aja ustaz sekarang kalau mau dites, hadir ngajar gak nyamperin, datang lagi gak? Oh niru Nabi Nuh, Ibrahim alaihissalam. Singkat saja, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah kisahnya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Kita kalau sudah kisahnya Nabi Ayyub terbayang apa Pak? Terkenal apa Nabiullah Ayyub alaihissalam ini? Terkenal Nabi yang sabar. Siapakah Nabiullah Ayyub? Siapakah istrinya Nabiullah Ayyub alaihissalam? Nabiullah Ayyub ini para jemaah sekalian, wa huwa Ayyub ibnu Mus ibnu Razih ibnu Al-Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim Khalilullah. Jadi masih nyambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istrinya Nabi Ayyub yang terkenal juga seorang istri yang setia, seorang istri yang sabar, yang bernama, ada yang mengatakan namanya Rahmah, ada yang mengatakan namanya Lia binti Afraim binti Yusuf alaihissalam. Tentu Pak, kalau masih nyambung dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dia adalah wanita, kecantikannya luar biasa, wanita cantik. Nabi Ayyub juga seorang nabi yang tampan. Kehidupan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini para jemaah sekalian adalah dikenal seorang nabi karena Ayyub rajulan katsiral mal min sa'ir sunufihi wa anwa'ihi. Nabi Ayyub ini adalah seorang nabi yang dikenal seorang nabi yang kaya raya. Minal an'am, punya binatang ternaknya ribuan. Wal abid, punya budak-budak pembantu-pembantunya ribuan. Wal mawashi, binatang ternak. Wal aradi al-muqtasyah, kebunnya, sawahnya, ladangnya luas, subur makmur. Di mana tinggal Nabiullah Ayyub alaihissalam, yaitu kalau sekarang itu di Damaskus. Damaskus mana? Suriah. Suriah itu mana Pak? Syam. Syam itu adalah Suriah, Lebanon, Palestina, Urdun, Yordania, itu Syam. Nah, Nabiullah Ayyub ini di Dimsyik. Annaha kulluha kanat lahu awlad wa ahluna katsirun. Punya anak, gila anaknya itu putranya Nabiullah Ayyub alaihissalam, putra 7, putri 7. Jadi berapa? 14. Jadi hidup dalam kemewahan. Hidup Nabiullah Ayyub alaihissalam kaya raya serba ada itu selama 70 tahun. Tapi Nabiullah Ayyub ini termasuk seorang hamba yang bersyukur terhadap nikmat harta, terhadap nikmat diberikan keturunan yang soleh dan solehah.
Jadi diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, sukses, lolos. Ya Pak. Ini diuji pertama Nabiullah Ayyub diuji oleh Allah selama 70 tahun dengan kemewahan, dengan kesuksesan. Bersyukur menjadi abdan syakur. Tetap walaupun dia kaya raya tidak sombong. Hartanya diberikan fukara masakin. Semua rakyatnya, semua penduduk yang di sekeliling Nabi Ayyub alaihissalam merasakan nikmat dari kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam. Namun Nabi Ayyub alaihissalam setelah sukses diuji dengan kemewahan, diuji dengan kesehatan selama 70 tahun tetap bersyukur. Kira-kira lebih berat mana? Diuji dengan kemewahan, diuji dengan kemiskinan. Berat mana? Kemiskinan. Lebih berat mana? Ya, sudah kalau beratnya perasaannya lebih berat miskin. Tapi orang itu menghadapi dua ujian ini lebih sukses banyak, lebih sukses diuji dengan apa? Diuji dengan banyak, sukses diuji dengan kemiskinan. Kalau Nabiullah Ayyub alaihissalam lihat nanti kisahnya. Banyak ketika miskin, duha rajin, Senin Kemis tahajud rajin. Ketika miskin, dengan tetangga silaturahim, dengan teman-teman akrab. Bahkan kalau malam Jumat ngaji keluar batang, ngatamin Quran. Kalau enggak baca Yasin 41 kali. Ketika miskin, hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diuji dengan kesuksesan, ini mulai berubah. Duha sudah mulai buru-buru, ya kan? Jamaah sudah mulai buru-buru, nggak bisa. Tahajud malam capek. Yang biasanya malam Jumat keluar batang berubah sekarang malam Minggu. Yang tadinya keluar batang berubah ke Barteka, ke Diamond, ke Jupiter, ke Meksiko, ke London, ke Valentine, ke Ale-Ale, ke Batavia, ke Jambi Malang. Jauh dikit ke Kelapa Gading, ke Main Place, ke Sumo. Ini pertanda kalau diuji dengan kesuksesan tidak berhasil. Nabi Ayyub alaihissalam sukses diuji dengan kemewahan. Mulailah Nabi Ayyub diuji dengan kemiskinan, diuji dengan anak-anak yang dicintai meninggal semua. Langsung hartanya ludes, Pak. Sawahnya kering, turun tanahnya seperti terbakar, hewan-hewannya mati, hartanya habis. Anak-anaknya satu mati, satu meninggal, sehingga 14-nya habis. Paling berat diuji yang terakhir Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit. Sakit badannya Nabi Ayyub alaihissalam ini sakit kulit, Pak. Sakit kulit ini sampai dikatakan tak ada satu jarum, setitik jarum pun yang sehat di dalam kulit Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang mengatakan sampai kulitnya jatuh. Artinya apa? Orang yang dididik, yang sehat cuma dua, yaitu lisannya dan hati. Akhirnya Nabi Ayyub karena sakit seperti itu,
Masyarakatnya yang tadinya selalu datang kepada Nabi Ayub, meminta sedekah daripada Nabi Ayub, diberikan kehidupan dari Nabi Ayub, sekarang mulai menjauh. Bahkan karena takut menular penyakit Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub diusir dari kampungnya. Bayangkan, hidup mewah serba ada, kaya, ya terus jatuh miskin sampai diusir. Diusir dari Hauran ini, diusir. Akhirnya tinggal di sebuah tempat sendiri, gak ada orang yang datang ke tempat itu, kecuali yang setia istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah. Ada yang mengatakan namanya dia, bintu Ibrahim ibni ibni Yusuf alaihissalam. Ini yang setia setiap hari mendampingi Nabi Allah Ayub alaihissalam, sehingga yang dimakan gak ada, Pak. Perbekalan sudah gak ada yang dimakan. Akhirnya istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam ini cari kerja. Coba Pak, bayangkan orang yang kasih bantu abdulnya, pembantunya banyak yang menjadi pembantunya. Ternyata sekarang untuk dimakan saja gak ada. Akhirnya istrinya Nabi Ayub ini pakai pakaian serba tertutup, hanya kelihatan matanya saja. Kenapa pakai seperti itu? Karena kalau ketahuan identitasnya, kalau itu istrinya Nabi Ayub alaihissalam, diusir oleh masyarakat. Ketok pintu, assalamualaikum. Buka pintu, ada pekerjaan hari ini untuk saya nyuci, untuk saya gandum, untuk saya kerja apa saja. Yang penting di sore nanti diberikan sesuap nasi untuk makan suaminya. Terus Pak, dari rumah ke rumah, sampai berlangsung 18 tahun. Baik Pak, hebat kan? Sabar kan? Setia kan? Makanya kesetiaan seorang wanita itu kelihatan ketika suaminya dalam keadaan pahit, ketika suaminya dalam keadaan sakit, itu kelihatan kesetiaan seorang wanita. Benar Pak? Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri yang setia. Mudah-mudahan tidak menjadi ada uang abang saya. Kesetiaan seorang laki-laki kapan kelihatan? Apakah ketika istri miskin? Ya, Pak. Beda nggak dengan perempuan, dengan wanita, dengan istri? Kesetiaan seorang laki-laki akan kelihatan ketika dia mulai sudah maaf. Ya, benar Pak? Kan ada lagunya Dungkang itu Pak ya. Sepertinya Dungkang. Ya dulu kita itu kan dulu kan saja berceritakan saja. Dulu waktu di kampung tinggal di rumah tua, dulu di kampung masih makan sama mertua, dulu di kampung serba kekurangan. Ketika pindah ke kota sudah mulai mendingan di kota, sudah mulai maju di kota, sudah mulai nengok kanan, nengok kiri. Ya begitu. Kasihan istri-istri kalau sudah begitu tuh deg-degan terus Pak, apalagi suaminya ganteng, seganteng kaya lagi. Kesana ke kantor, jam 10 belum pulang, jam 11 belum pulang. Ya, kasihan. Akhirnya update status. Apa statusnya? Tak rela membagi cinta karena diriku untukmu seorang.
mampu tak mampu aku menerima bila kau ada istri yang kan begitu. Ada status, makanya ibu-ibu tidak usah ada status. Kembali kepada materi. Istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam selama 18 tahun. Akhirnya identitasnya ketahuan. Setelah ketahuan bahwa kalau itu yang pakai baju tertutup itu adalah istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam, akhirnya nggak ada yang mau menerima itu saja. Semuanya menolak, semuanya musir. Akhirnya karena tak ada yang dimakan para jemaah sekalian, Nabi Allah Ayub nggak ada yang dimakan, istrinya cari nafkah ke sana kesini sudah ditolak. Karena pada saat itu rambut seorang wanita itu sangat berharga. Rambutnya dijual untuk sesuatu nasi. Untuk suaminya Nabi Allah Ayub alaihissalam rambutnya dijual. Rambut dijual dimakan. Karena dapat uang agak banyak. Tidak seperti biasa karena jual rambut. Akhirnya Nabi istri Nabi Ayub alaihissalam bawa makanan yang lezat, yang tidak seperti biasa. Dikasih kepada Nabi Ayub. Ditanya oleh Nabi Ayub, dari mana makanan ini? Kok gak seperti biasanya? Yang biasanya makanan tidak seperti ini, makanan sederhana, kok sekarang mewah? Sudahlah makan, kata istri. Sudahlah. Besok begitu lagi, datang lebih mewah lagi, karena jual rambut. Kata Nabi Allah Ayub alaihissalam, kok datang makanan begini lagi? Pokoknya saya tidak mau makan kecuali engkau kasih tahu. Dari mana makanan ini? Tetap istrinya enggak. Akhirnya para jemaah sekalian, karena rambut sudah tumbuh, istrinya Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika duduk di depan Nabi Allah Ayub alaihissalam kesikap aneh. Ternyata sudah enggak punya rambut. Nabi Allah Ayub yang selama ini didesak oleh istrinya supaya berdoa kepada Allah. Apa kata istrinya? Wahai Nabi Allah Ayub, engkau adalah seorang nabi yang doanya mustajab. Andaikan engkau ini mohon kepada Allah, pasti dikabulkan doanya, karena doanya Nabi itu mustajab. Kenapa engkau gak minta? Malu aku, kata Nabi Ayub. Aku selama 70 tahun hidup mewah, baru sekarang kena begini, masa saya minta sungguh kepada Allah. Gak pernah minta kesungguhan. Tapi setelah melihat istrinya sudah tak berambut lagi, baru Nabi Allah Ayub alaihissalam gak mengeluh, akan tapi ngasih tahu. Rabbi anni massanyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Tuhanku, anni massanyad dur. Sesungguhnya aku, wahai Tuhan, aku ini kena penyakit. Gak pernah dia Allah, sembuhkan penyakit saya, angkat penyakit saya, ya Allah, agar saya bisa beribadah lebih sempurna, ya Allah. Gak pernah minta seperti itu. Tapi ketika melihat istrinya sudah tak berambut lagi, Nabi Ayub gak tega. Anni massanyad dur wa anta arhamur rahimin. Langsung doanya Nabi Ayub itu dikabulkan seketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Urqud bi rijlika hadza mughtasalun baridun." Wahai Ayub, urqud bi rijlika. Apa? Kalau injek, gentakkan kakinya ke tanah.
langsung mancar air. Nabi Allah Ayub mandi dari air itu, minum dari air itu, sembuh seketika, lebih gagah, lebih ganteng, lebih tampan dari sebelumnya. Akhirnya ini apa? Lolos Nabi Allah Ayub alaihissalam, diuji dengan kemewahan menjadi hamba yang bersyukur, diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ketiadaan, ditinggal orang-orang yang dicintai, lolos. Akhirnya apa? Kembali seger, kembali muda lagi, lebih tampan dari semula. Istrinya belum datang, masih menjadi nafkah untuk Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ketika pulang istrinya nggak kenal kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kata istrinya, Ainal mubtala, ainal mubtala. Mana orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan sakit? Apakah suamiku dimakan serigala? Apakah suamiku dimakan binatang buas? Nanya kepada Nabi Ayub. Dia ingat pesan katanya. Oh saya iya. Anda kayak suami saya dulu waktu sehat. Kata istri. Saya ingat suami saya dulu waktu sehat. Seperti itu. Apa kata Nabi Allah Ayub? Itulah dia. Akhirnya istri tahu bahwa itu adalah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Akhirnya istrinya mandi juga, minum juga, sama kembali muda lah. Kira-kira Ayub itu di mana sekarang Pak? Kalau ada saya ingin hentakkan kaki juga. Nah, setelah itu para jemaah sekalian hujan. Nih, artinya hamba yang lolos diuji dengan dua ujian. Sekarang orang yang lolos dari ujian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hujan emas. Hujan emas kayak orang hujan emas. Kekayaannya dibalikan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang ternaknya banyak lagi, sawahnya subur lagi. Anak-anaknya ada yang mengatakan, para mufassir itu ada yang mengatakan hidup kembali, jumlahnya lebih banyak lagi. Ada yang mengatakan karena istrinya ini kembali muda lagi, terus melahirkan lebih banyak anaknya dari semua. Itulah kisah sosok seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba pilihan Allah yang diuji dengan kemewahan sukses, yang diuji dengan kemiskinan sukses. Dan yang kedua adalah kisah contoh dari kehidupan seorang istri yang setia kepada suaminya dalam keadaan suka dan duka. Ini yang paling banyak kita bisa contoh. Kalau suami sudah, jangankan sudah sakit, kadang-kadang sudah nggak produktif lagi saja, sikap sudah beda. Jangankan istri, kadang-kadang anak sudah beda. Dulu orang tua masih belum pensiun, kalau sudah pensiun beda. Dulu masih aktif, masih menghasilkan uang setiap sedikit telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, papa sudah makan papa? Ya, dikit-dikit telepon papa. Tapi kalau sudah sepuh, sudah nggak produktif, beda. Udah banyak pakai hati, makanya ayo pelajaran dari Nabi Allah Ayub alaihissalam. Semua yang ada di Quran itu adalah kisah pelajaran bagi kita. Nabi Allah Ayub ini diberi nikmat 70 tahun. Ketika diberikan cobaan, masih hitung-hitung Pak. Ya Allah, saya nikmat 70 tahun itu saya, dan kenapa saya dikasih penyakit seperti ini kok keluh?
Kalau kita kan nggak apa, because penyakit dikit sudah obrolan nggak ada selain. Kalau sudah ngobrol sedikit obrolannya nggak ada lagi. Pasti penyakit, ya kan? Yang kedua obat apa? Ya kan? Obat apa? Kan itu. Oh, kalau obat ini tukang pijit di sana bagus kan itu. Kalau ngobrol segini beda apa? Obat kuat kan segini. Jadi ini Pak yang saya sampaikan adalah kisahnya Nabiullah Ayyub alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kisah terindah yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya kira ini yang saya sampaikan, mungkin ada yang perlu diperjelas, mungkin ada pertanyaan. Bang Awe nanya kali pengen muda lagi. Injak tanah. Masih banyak. Yasin, silakan nanya Om. Sama Biar Bapak dulu Awe. lagi. Sama Bapak Awe. Ya, betul. Terima kasih Pak Kiai Yusuf Singgan yang telah menyampaikan pelajarannya kepada kita semuanya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah cerita yang dipaparkan oleh Pak itu ada berbagai macam versi, Jadi mama istrinya tadi kan itu sangat setia ya, tapi ada barangkali yang kita baca mama itu istrinya justru sebaliknya, karena sudah menyakitkan lalu ditinggal, kemudian setelah sembuh si istri ini kemudian kan dikasih sanksi kalau nggak salah. Nah, kembali lagi kepada Nabi Ayub, kemudian Nabi Ayub dan syarat tadi cambuk korban itu. Ini versi yang lain ya, barangkali Pak saya bisa memberikan wawasan juga buat kita semua apakah itu betul ada versi yang seperti itu. Wajar barangkali ya juga wawasan itu. Baik. Memang bahwa ada beberapa versi bahwa diantaranya sampai dicambuk oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam karena mengikuti petunjuk setan. Satu yang versi. Versi yang kedua, Nabiullah Ayyub itu marah karena istrinya itu menjual rambutnya, sehingga Nabiullah Ayyub bersumpah untuk mencambuk istrinya. Sedangkan cambukan itu berlaku adalah 100 kali cambuk. Akhirnya karena begitu setianya istrinya, begitu solehah istrinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya Nabiullah Ayyub alaihi salam mau mencambuk 100 kali, oleh Allah diringankan. Diperintah oleh Allah, wa khudh biyadika diltan fadrib bihi wa la tahnas. Wa khudh, ambillah wahai Ayyub, biyadika dengan tangannya, dengan wahai Ayyub, diltan seikat. Jadi kalau diikat, dipukul pakai lidi satu-satu, suruh lidi 100 itu diikat, dipukulkan sekali sebagai isyarat saja menepati
sumpahnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang sholihah itu agar Nabiullah Ayyub menepati janjinya diperintah mengambil semacam 100 lidi, suruh tokokan sekali kepada istrinya itu sebagai tebusan daripada sumpahnya. Jadi Nabiullah Ayyub karena melihat istrinya rambutnya dibun marah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan para jawab sekalian. Malam hari ini kok kayaknya ada apa kok kayaknya? Karena mungkin cerita yang sedih, cerita yang apa namanya menjadikan kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam. Biasa nyambung lagi karena belum ada, mungkin nanti habis pertanyaan kedua saya mungkin ada lagi satu lagi Pak. Tadi kan ditanya ya apa lebih ringan mana gitu kan, diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kemewahan. Memang yang pernah atau yang sering disampaikan pasti kebanyakan lebih mengatakan lebih ringan diuji dengan kemiskinan, lebih berat diuji dengan kemewahan. Namun realitanya barangkali ada juga barangkali yang diuji dengan kemiskinan itu justru jauh dari agama, justru jauh dari ibadah. Ya, seperti halnya orang yang menyibukkan dirinya dengan mencari bekerja itu kan siang dan malam tanpa mengenal ibadah, tanpa sholat dan seterusnya. Ya kalau kita lihat kan banyak orang-orang yang bekerja keras itu ya pinggir-pinggir jalan itu kapan sholatnya? Dia macul, dia campur, dia gali, dia kerjain orang apa gorong-gorong dan lain-lain, kuli-kuli. Nah itu gimana Kiai cara kita menyikapi dan menyampaikan kepada para jamaah kita untuk menjelaskan lagi apakah betul gitu. Tapi kan enggak, kenyataan yang lain juga kalau orang banyak uang tuh kayaknya pikiran tuh rada-rada enteng gitu, mau ngapa-ngapain enak, mau ibadah enak, karena begitu juga ya kan. Justru kalau umat nggak punya duit, ibadah juga kadang-kadang malas. Nah itu gimana deh? Jawab gini. Baik para jemaah sekalian, yang dimaksud lebih banyak seseorang itu sukses ketika diuji dengan kemiskinan, tidak sukses diuji dengan kekayaan. Bukan berarti kita disuruh miskin. Bukan, ya kan? Kita ini umat Islam ini suruh cari rezeki kaya sekaya-kaya. Tapi contoh dari Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika dia kaya menjadi abdan syukur, tetap bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika diuji dengan kesulitan, dengan kemiskinan, tetap sabar. Nah, hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah uji. Kaya miskin itu uji. Kalau dipilih ujian, harusnya diuji miskin, diuji kaya, lebih enak. Pilih mana? Ayo. Diuji. Kalau saya lebih memilih diuji kaya tapi lolos dengan kekayaan. Iya kan? Lolos dengan seperti Nabiullah Ayyub alaihi salam. Bukan berarti nyuruh miskin, bukan. Akan tapi faktanya sampai Allah berfirman wa qalilun min ibadiyash, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur terhadap nikmat
nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau sabar, lebih kuat. Bukan berarti kita udahlah begitu nggak usah kaya nanti kita akan sukses. Bukan. Kita dianjurkan sekaya-kaya mungkin silahkan yang penting dengan cara yang halal. Ketika menjadi orang yang kaya menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau dibandingkan orang yang sukses dengan gak sukses ketika diuji dengan dua ujian ini, banyak yang sukses ketika diuji dengan kemiskinan. Kasus Sa'labah. Sa'labah itu kan sosok seorang sahabat yang ketika diuji dengan kemiskinan, setiap sholat sebelum adzan Rasul ada sudah di belakang Rasul, terus begitu saja. Akhirnya jadi saksi sama Rasul, ya Rasul dan doanya mustajab, tolong saya menjadi orang yang kaya. Wahai sahabat, contoh kami ini siapa? Ya engkau ya Rasul. Saya kaya atau miskin, soal kaya atau kaya atau biasa. Ya sudah. Akhirnya desak terus. Sudah ya Rasul, saya doakan jadi orang kaya. Akhirnya dikasih kambing betina pada Rasul, didoakan oleh Rasul. Oh, beranak sampai jadi segunung. Ketika sudah sukses, sudah sholat jamaah sudah enggak. Jumat sudah enggak lagi. Tanya Rasul, mana Sa'labah? Sibuk ya Rasul bisnis. Terus sampai akhirnya diminta zakat pun enggak keluar zakat. Kena orang kaya yang paling. Makanya kita pilih orang kaya yang bersyukur seperti Nabiullah Ayyub alaihi diuji dengan kemiskinan juga loh. Ini yang dimaksud sama Rasulullah. Kalau dibandingkan, bukan suruh pilih, Pak. Dibandingkan antara orang diuji dengan kemiskinan dan diuji dengan kekayaan, banyak yang lolos itu diuji dengan kemiskinan. Lulus ketika diuji dengan kemiskinan tetap sabar. Tapi ketika diuji dengan kekayaan yang tadinya akrab, telepon diterima, ya kan? Ketika sudah kaya, sudah mulai tidak diangkat teleponnya. WA-nya sudah mulai tidak dibahas. Ketemu jaga juga biasanya apa sudah mulai enggaknya. Kadang-kadang lewat di mobil juga kaca nggak dibu, nggak nabrak betul. Kalau sudah ini berarti orang-orang tipe-tipe yang semacam ini yang ketika diuji dengan kekayaan kalau yang mulus tetap walaupun kaya tetap tawadhu seperti contohnya Nabi Sulaiman alaihi seperti Nabi Ayyub alaihi bukan berarti ketika gak sukses diuji dengan kekayaan bukan seperti kita gak boleh tapi juga kaya kan? Umat Islam itu yang kaya. Saya bangga ketika bola dunia dulu di Qatar itu hebat itu. Umat Islam kayak bangga jadi umat Islam. Di sana itu kan banyak supporter yang masuk Islam. Nunjukkan umat Islam itu kaya, umat Islam itu hebat. Coba bangun stadion cuma dipakai 4 pertandingan dibongkar lagi mana ada, Pak? Kalau nggak dikata satu stadion itu cuma dipakai 4 pertandingan karena syarat menjadi Piala Dunia itu harus jumlah stadionnya sekian. Mana ada? Qatar, semua restoran gratis semuanya itu adalah makanya sekarang ini kadal fakru ayyakuna kufran ini di Papanggo sudah ada, terpapar kristenisasi banyak ini gara-gara kemiskinan. Makanya dakwah yang paling efektif itu dakwahnya orang kaya. Oke,
sedekah. Kalau ngomong melulu, apalagi di titik neraka, kuat gitu Pak. Cukup ya? Satu lagi pesan. Ya. Terima kasih dokter. Langsung saja waktu ya. Kita tadi di pikiran atau di kekayaan bahwa dokter itu kan kita di kekayaan. Tapi setelah kaya kita mikirnya kali pun jadi 1 kurang 2 kurang 3 kurang 4. Kita tidak bisa. Terima kasih. Dok, saya terserah. Begini, memang Pak, apa ayatnya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqaddarah. Memang untuk laki-laki itu yang paling disenangi oleh laki-laki itu adalah wanita. Kalau sudah mampu, sudah punya, dan bisa adil di dalam agama, nikah 2, silakan. Apalagi sekarang Pak banyak, mohon maaf ini. Memang itu kesenangan laki-laki Pak. Ya. Kalau perempuan senangnya apa? Perhiasan, emas. Yang dituntut setia itu siapa? Perempuan yang dituntut setia, laki-laki tidak dituntut setia Pak. Saya bukan ngajarin gak baik. Memang begitu ajaran, laki-laki itu tidak dituntut setia, yang dituntut setia perempuan. Laki-laki itu yang dituntut tanggung jawab. Kalau laki-laki, kalau perempuan sudah punya suami, lalu dengan orang lain, baik itu nggak punya suami, nggak punya istri, tetap selingkuh. Tapi kalau bapak-bapak sudah punya istri, kok nikah lagi, selingkuh nggak? Enggak. Maaf ya, sampai nggak selingkuh. Memang begitu laki-laki itu senangnya perempuan. Coba kalau perempuan umur 60 tertarik gak dengan laki-laki gadis? Gak tertarik. Ada laki-laki gadis ganteng, melihat mau itu kalau perempuan Pak. Tapi kalau bapak-bapak pernah di sini siapa paling tua? Yang nanya. Pak, lihat gadis cantik masih senang nggak? Jadi lah kalau jawab ya Pak Marno aja. Pak Marno lihat gadis cantik senang nggak? Kalau jawab nggak senang bermasalah dia. Berarti nggak normal. Laki-laki yang normal itu kalau melihat wanita cantik pasti senang. Makanya sering terjadi pernikahan aki-aki udah umur 75 nikah sama gadis umur 20 tahun.
Tapi saya yakin gadis yang umur 20 tahun menikah dengan laki-laki yang 80 tahun nggak murni cinta. Pasti nanti cepat mah. Pasti kalau enggak cek iya mana ada, kecuali yang mau seperti itu rata-rata laki-laki ya banyak duitnya, banyak warisannya, baru mau. Kalau miskin, laki-laki sudah miskin, sudah sakit-sakitan lagi, mau dikemanain? Mana ada perempuan mau? Enggak mau. Nah, tapi sekali lagi bahwa kalau laki-laki itu memang senangnya perempuan, makanya di surga juga nanti nikmat laki-laki itu bidadari, tidak hanya pasangan yang dunia ini aja. Pak, sabar sampean. Nanti yang jelas minimal untuk sampean itu 40 plus istri kita yang di dunia ini. Kita nanti akan berpasangan dengan istri kita yang di dunia ini. Plus bidadari 40 minimal. Tambah banyak sholawatnya, tambah banyak istrinya sampai. Karena kata Nabi ini aktsarukum azwajan, aktsarukum sholatan alaih. Orang yang paling banyak istrinya nanti di surga, orang yang paling banyak sholawat. Perbanyak sholawat. Nanti ditekan belum pakai kan? Kasih tahu di surga gak ada cemburu. Nah, kalau wanita nanti di surga dikasih hiasan yang indah biasa, sesuai dengan kesenangannya nanti nikmat di surga itu sesuai dengan kesenangannya selama di dunia. Pak, pemandangan yang paling indah apa? Apakah pemandangan hijau latar belakang gunung dengan hawa yang sejuk? Apa gemercik air, sungai yang mengalir jernih? Apa itu pemandangan yang indah bagi laki-laki? Pemandangan yang indah, yang paling indah adalah wanita cantik. Makanya kalau melihat wanita cantik itu sampai subhanallah, itu Pak. Bukan masya Allah, Mairama itu sebenarnya salah itu. Memandang bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga-mangga. Memandang matamu yang sayu merayu, sama seperti memandang safir biru. Ya boy, apa? Subhanallah yang benar, bukan masya Allah. Karena kalau kagum kepada sesuatu itu dalam pikirnya itu adalah tasbih. Subhanallah. Mereka masya Allah salah. Kan dia lagu itu masya Allah itu melihat cangwa itu wanita cantik yang sempurna, ya kan? Sehingga mengatakan masya Allah, sebenarnya subhanallah. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada jumlah, kan gitu. Subhanallah. Cukup ya? Inilah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya udah banyak nanya tadi. Demikian dari tausiah agama yang dilaksanakan oleh kita bersama. Ya, benar-benar apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami. Dan berikan ada selanjutnya yaitu sambutan.
sambutan pertama yang Allah disampaikan oleh Ketua DKM Subhanallah kepada Bapak Ustaz Maksum Maki Sarjana Sosial kami persilakan. Mohon maaf.